besar anugerah-Mu, kasih sayang-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang baik, sampai saat ini kami boleh ada karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami boleh bersyukur kepadamu Tuhan untuk kekuatan, kesehatan, perlindungan, berkat Tuhan dalam hidup kami sampai saat ini Tuhan. Kami siaran langsung untuk program Tetaplah Berdoa. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami bukan meninggikan diri kami, tapi kami meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Nama yang ajaib, sumber kekuatan kami, sumber damai sejahtera kami, sumber kesehatan kami Tuhan, dan semuanya Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, menjawab pribadi lepas pribadi, baik ada di tempat ini ketika kami berdoa di ruangan ini, maupun yang menonton live on Facebook Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong jamah pribadi lepas pribadi di rumah mereka, di tempat rumah mereka, di tempat kerja mereka, tempat usaha mereka, di perjalanan mereka, ataupun di rumah sakit, dimanapun berada, bahkan di penjara, dimanapun Tuhan. Tolong Bapa, mereka yang bekerja atau mereka yang terkapar, kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Ketika kami berdoa buat diri kami atau dengan orang lain pun kami doakan, kami percaya ada jawaban-jawaban Tuhan, ada kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati kami semua, memberkati program pelayanan ini. Kami serahkan tangan Tuhan, kami akan buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Sister, Brother, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saya dengan Pendeta Florence Kando, Gembala Sidang Jemaat GBI Faithful, pada hari ini kembali lagi mengadakan live on Facebook. Dengan doa kami tadi pagi dan tadi siang, kami sudah ada jadwal-jadwal berdoa, dan nama-namamu saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian sudah didoakan, dan kalau mungkin ada juga tambahan doa, kami juga tetap akan berdoakan. Percayalah bahwa doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar besar kuasanya, dan saya yakin ketika kita bersama, kita saling mendoakan. Saya pun butuh dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman Facebook, ataupun yang dibagikan oleh kenalan atau jemaat. Kami percaya engkau pun membutuhkan doa, dukungan doa. Semua kita saling membutuhkan dukungan doa. Puji Tuhan. Saudara, kemarin saya mau bersaksi sedikit. Kemarin ketika kami lagi live on Facebook, ada kakak saya yang tinggal di Tangerang, namanya Anneke. Dia ikut program ini, dan ketika dia ikut terputus, dan saat itu dia sakit, ingin minta didoakan. Akhirnya dihubungilah kami. Ternyata singkat ceritanya tidak bisa terhubungi karena gangguan signal. 1 jam berlalu, saya lihat ada telepon lewat Facebook, dan saya bersyukur ketika saya telepon, ternyata kakak saya ini lagi sakit. Dan saudara tahu, saya pun menanyakan apa penyebab sakitnya asam lambung, dan minta didoakan. Saya bersyukur kalau keluarga saya pun mendukung pelayanan. Tuhan memberikan tanda bahwa pelayananmu orang lain pun tidak dukung, ada Tuhan Yesus yang mendukung. Tapi saya percaya banyak dukungan doa buat pelayanan ini. Kalaupun mungkin orang lain tidak menonton, tapi Tuhan yang disenangkan. Kenapa? Karena tiap hari kami juga berdoa tanpa dilihat sebenarnya. Suatu waktu nanti kita akan melantai. Saudara akan nonton ketika kami melantai bersama berdoa. Artinya duduk ya di lantai untuk berdoa, berlutut ya saudara. Dan ketika itulah kekuatan yang saya dapatkan, bahwa kalaupun 10 tahun kami berdoa tiap hari dan tidak ada orang nonton pun, berkat Tuhan mengalir. Apalagi ketika orang melihat dan dijamah, ditolong oleh Tuhan. Saya yakin percaya bahwa semuanya berkat Tuhan. Dan saya yakin kakak saya pun yang minta didoakan, Tuhan sembuhkan. Bukan karena dia lihat adiknya atau karena adik dia memandang rendah, tidak juga. Tapi dia memang benar-benar butuh Tuhan. Dan saya yakin Tuhan memberkati pribadinya dan keluarganya. Puji Tuhan. Saya yakin juga ketika saudara berdoa, mungkin jawaban Tuhan kita minta apa tidak terjadi, tetapi pasti indah jawaban Tuhan itu. Lebih baik daripada yang kita pikirkan. Satu lagi kesaksian. Ketika ada yang menonton ini kemarin, adalah Ibu Mama Keisha yang ada di Riau sana. Ada keponakannya yang sakit.
Kami mendoakan pun semalam. Kami berdoa minta kemurahan Tuhan. Tuhan jawabannya lain. Anak 11 tahun dengan sakit leukemia, Joel Silitonga. Dan Tuhan memanggil pulang ke rumah Bapa. Apakah doa kami salah? Kami berdoa kehendak Tuhan yang terjadi. Kami meminta kesembuhan. Tapi kalau Tuhan bilang ada waktu Tuhan buat dia yang terbaik. Saya yakin keluarga almarhum Bapak Ibu Silitonga pun akan dihiburkan oleh Roh Kudus karena mereka percaya Tuhan. Bahkan Opung Doli, Opung Boru pun akan dikuatkan oleh Tuhan. Mereka setia kepada Tuhan, tetapi adik Joel Tuhan punya rencana yang lain. Tuhan akan hiburkan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita berdoa dengan ada permintaan doa, saya ingin membacakan firman Tuhan karena dasar kita berdoa tetap pada firman Tuhan, saudara. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9, di dalam perikop Yesus dimuliakan di atas gunung. Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Sampai situ ayat ini. Saya mau ceritakan bahwa kita sudah tahu ya tentang Yesus dimuliakan di atas gunung. Ada 3 orang yang Yesus panggil, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dibawa naik ke atas gunung untuk berdoa. Yesus berdoa, terus murid-muridnya ngapain? Nah, kelemahan ya, di ayat 32. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan ada juga Musa dan Elia. Yang saya mau menerangkan di sini, Yesus berdoa. Di sekitarnya yang dia bawa, yang dia percayakan pun tertidur. Ya, dalam keadaan demikian Yesus tetap berdoa. Jadi kalaupun di sekitar saudara, di rumah sakit, di rumah, di tempat pekerjaan, dimanapun orang lain mungkin tidak berdoa, tapi kalau ada satu orang yang berdoa, kemuliaan Tuhan ada di tempat itu. Amin. Kenapa? Karena sampai kemudian terbangunlah Petrus dan Yohanes, Yakobus, mereka melihat kemuliaan. Ya, berarti dampak doa kita punya kemuliaan bagi banyak orang. Ya, sampai Petrus berkata, "Guru," ayat berikutnya, "betapa bahagianya kami berada di tempat ini." Jadi dia mendirikan kemah, tenda 3 untuk Tuhan Yesus, rabinya, untuk Elia, dan untuk Musa. Karena bahagianya melihat kemuliaan. Saudara, apalagi kita yang berdoa. Yesus berdoa, Yesus yang mendapatkan kemuliaannya. Bukan berarti pakaiannya itu berubah jadi beli yang dijahit yang berkilauan, tapi saudara pasti tahu itu kemuliaan kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, kemuliaan urapan Tuhan, jamahan Tuhan. Ada 2, rupa wajahnya berubah, pakaiannya berubah. Misalnya kalau saya pakai baju ini ya, batik, kemudian kemuliaan Tuhan tercurah, tertampak kepada saudara. Bukan berarti baju saya berubah jadi, tapi kan kemuliaan Tuhan yang ada, hadirat Tuhan ilahinya yang nampak. Dan inilah yang saya rindu ketika saudara berdoa. Percayalah, Yesus beri contoh yang terbaik. Ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi ketika kita berdoa, rupa wajah kita berubah, dan karena kita menangis ataupun kita bersuka cita, kita memulai, pasti ada urapan Allah di tengah-tengah doa kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ketika kita mau berdoa sekarang, kita penyembahan, kita menyembah pun kita bercakap-cakap dengan Tuhan, kita berdoa. Dan kemudian kita mungkin akan merasa, oh enak banget di sini berjam-jam. Ya, tadinya di pengerja kalau datang ke tempat kami suruh berdoa, besok kamu berdoa 2 jam. Jam 7 sampai jam 9. Oh masih kerja. Oke, kalau begitu kamu yang berdoa jam 11 sampai jam 1. Oke, nggak tahu mau ngapain. Lama-lama ternyata enak berdoa 2 jam. Karena dengan berdoa, baca Alkitab,
merenungkan firman. Karena banyak yang bisa dilakukan. Artinya engkau ada waktu khusus 2 jam dengan Tuhan. Dan kami membangun doa seperti itu. Banyak sekali nampaknya atau kuasa doa itu dinyatakan. Ya puji Tuhan. Dan saya rindu pegang firman Tuhan ini, Lukas pasal 9 ayat 29. Ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Amin. Jadi ketika saudara berdoa bukan minta-minta doang ya. Ini kan Yesus lagi penyembahan, menyembah Tuhan. Sampai ayat 31 pun saya lompat ya kepada ayat 31. Ternyata dalam doa berikutnya datanglah Musa dan Elia berbicara. Jadi berbicara tentang apa? Ayat 31. Tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Berarti ada mungkin membicarakan rundown kepergiannya Yesus melalui Via Dolorosa, mati di kayu salib dan akan bangkit. Kemudian berapa waktu lagi kemudian naik ke surga. Ya, puji Tuhan, saya yakin kita diberkati oleh Tuhan dan kita akan berdoa. Ada orang-orang yang ingin didoakan buat yang minta didoakan, kita akan mendoakan mereka. Apakah yang ada di HP saya ini atau ada di catatannya ada, kita akan berdoa. Percayalah bahwa ketika kau berdoa, keadaan apapun Tuhan akan menjawab doa dengan cara Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Percayalah Tuhan tolong. Mari kita nyanyikan lagu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kita harus menyembah Tuhan dulu, jangan hanya meminta-minta. Biasakan menyembah, Tuhan tahu apa yang kau minta. Jadi ketika kau menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan menjawab setiap doamu dengan caranya.